Bisa saking sedikitnya laki-laki dan saking banyak perempuan. Mengapa? Karena laki-laki banyak yang cepat meninggal. Karena ada perangan nanti. Tapi sekarang mungkin sedang menuju ke sana. Teman-teman sekalian, wallahi saya bersyukur sekali. Tidak ada yang kebetulan betul di dunia ini. Kemarin ketika saya ada acara di Solo, saya nginap di sebuah hotel, saya didatangi tim dari hoki. Masya Allah, dipimpin langsung oleh Mbah Irsan. Bayangan saya Mbah itu sudah sangat tua ya. Ternyata beliau masih muda ting-ting ya. Kita isi pantas kawin menang ya. Ini Pak Irwan. Tapi nanti ada resepnya Mbak. Nah, nggak sengaja, sepertinya nggak sengaja, tapi sebenarnya itu diskenari oleh Allah. Saya dipertemukan dengan beliau-beliau orang-orang hebat ya, termasuk Mas Indra ini, Masya Allah luar biasa. Dan saya mohon maaf, biasanya nggak begitu tertarik dengan bisnis segala macam yang sifatnya harus berjejaring dan seterusnya. Tapi ketika yang ini saya pelajari betul, saya lihat betul, saya baca betul, Masya Allah, dari lubuk hati yang paling dalam saya tertarik dengan hoki. Luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Niatnya sudah luar biasa. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Survei dari majalah Time, 6,7 miliar manusia di muka bumi ini, yang hidupnya susah itu setengahnya. Yang sangat susah 1,8 miliar. Dari 1,8 miliar itu 2 juta setiap tahun meninggal karena nggak bisa bertahan hidup. Maka kalau semua masih hidup ini alhamdulillah ya. Ya susah nih urip alhamdulillah ya. Tolong senyum dulu yang masih hidup. Senyum dulu. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah dia masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari sehat banget, seperti olahraga mendayung 10 menit. Orang yang senyum 1000 kali sehari perlu diperiksakan. Sehat semuanya? Sehat. Masih hidup semuanya? Masih. Oi, sadar oi. Ayo bareng-bareng. Oi. Masing-masing megang pundaknya. Yang putih jangan ya. Oke, 1, 2, 3. Oi, sadar oi. Luar biasa. Saya juga suka banget dengan ini. Sadar karena sekarang banyak orang hidup tapi nggak sadar. Banyak orang hidup tapi dia tidak punya keinginan untuk bangkit. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali, fakabirhu arba'atan, takbirkan saja 4 kali, sholatkan saja sholat jenazah. Dia hidup bisa makan, bisa minum, ngabisin snack double lagi, tapi nggak mau bangkit, nggak mau maju, nggak mau nolong orang lain, nggak mau menambah ilmu. Fakabirhu arba'atan, takbirkan saja 4 kali orang ini. Takbir. Sebentar mas, nanti ya mas ya. Di urusannya beda ya mas. Kita sekarang takbir. Mohon maaf, kalau saya ngajak takbir itu urusannya beda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Hutang belum lunas, kecil. Malam ini belum sempat makan, kecil. Dihina orang, kecil. Belum dapat jodoh. Suami mau kawin lagi, kecil. Ini kok ngomong besar ya? Mengapa sholat takbiratul ihram itu harus keras? Allahu Akbar. Karena apa? Orang itu kalau sholat sejatinya dia nggak bisa susah. Karena apa? Begitu menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Kecil semuanya. Tapi kalau sholatnya sudah nggak semangat, Allahu Akbar, nasib, nembak cewek 5 yang nolak 7. Takbir. Ada tuh. Oh, ada di belakang gitu. Ya ada, nanti harus ketemu saya itu ya. Ya. Wah mungkin nembak cewek 5 saya nolak gitu aja. Tadi sing loro ditembak wis nolak sih. Oke, saya senang sekali karena apa? Misi utama di sini adalah
memberdayakan orang-orang kecil. Makanya namanya super mini market. Ya, minimarket itu sudah kecil, ini super minimarket lebih kecil lagi. Masya Allah, luar biasa. Ini nggak bisa ngalahin, nggak ada yang lain. Karena apa? Nggak ada yang lebih kecil lagi. Mikro minimarket. Nanti ada yang lain mas ya. Kita bikin lagi nanti ya. Intinya apa? Masya Allah. Sesiapa yang dia setiap hari memikirkan wong cilik, memikirkan nasib orang-orang yang susah, sehingga mereka terberdayakan. Faman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'ah. Silakan dibuka Al-Maidah 32. Siapa yang berdayakan satu orang sama dengan telah memberdayakan seluruh manusia. Jadi andaikan di sini ada yang berhasil satu saja, ya, memberdayakan satu orang, diajak ikut hoki, aplikasinya dia download segala macam, ikut gabung, kemudian dia buka usaha, dia sukses. Satu orang ini di mata Allah sama dengan kita telah membangkitkan seluruh manusia. Maka saya doakan semoga semua nanti bisa merekrut sebanyak mungkin orang sehingga sadar untuk mau usaha, sehingga betul-betul bangkit bersama. Insya Allah. Mas. Yang kedua, saya juga senang sekali ada Hokimat di Indonesia ini. Mohon maaf, Indonesia itu sudah luar biasa sebetulnya. Kalau kita bicara masyarakat madani, masyarakat yang pernah sukses di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, di Madinah itu ada namanya Piagam Madinah. Kalau di Indonesia itu ada Piagam Jakarta yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Jadi untuk Indonesia ini dibangkitkan seperti masyarakat madani di zaman Rasulullah yang gemah ripah loh jinawi, yang sukses dunia akhiratnya, itu insya Allah lebih dari bisa. Karena apa? Di sini orangnya baik-baik. Di sini semuanya mau bersaudara satu dengan yang lain. Di sini mau bergotong royong, mau bekerja sama. Ini luar biasa. Maka masya Allah, lewat wasilah atau perantara Hokimat ini, semoga nanti Indonesia ini betul-betul bangkit. Amin. Ya, jadi insya Allah nggak ada hitungan puluhan tahun, insya Allah Indonesia bebas dari hutang. Amin. Insya Allah Indonesia bangkit bersama. Karena apa? Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Fa'idha azabta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya tekad yang kuat, kumpul bareng, Hokimat dibesarkan, maka Allah akan turunkan pertolongannya. Surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka mohon maaf, PR kita sebetulnya di Indonesia ini ada 3. Nih, yuk kita bareng-bareng. Yang pertama, untuk yang di sini dulu, PR kita yang sangat besar adalah bebas dari hutang. Mohon maaf, ada yang punya hutang nggak? Kalau saya ono sing dihutang. Ada. Perasa ngaco, ya. Nggak usah angkat tangan, nanti ketahuan ya. Loh, karena apa? Kalau nanti ada yang ke tangan, Pak, nanti Mbak Ihsan suruh melunasi. Jadi dulu, mohon maaf, dalam masa kejayaan Islam itu setiap habis Jumatan itu diumumkan, mohon maaf, siapa yang punya utang silahkan maju, dilunasi oleh masjid. Sekarang kira-kira kalau ada masjid yang mengumumkan begitu, banyak nggak yang maju? Yang kedua, yang punya ide usaha tapi nggak punya modal, maju dimodali. Yang ketiga, yang pengen nikah nggak punya modal, suruh maju dimodali. Masya Allah. Sementara sekarang masjid hanya dipakai untuk sholat, itu pun dikunci cepet-cepet. Padahal di zaman dulu menjadi pusat pemberdayaan umat, luar biasa. Maka PR pertama kita, bebaskan diri kita dari hutang, ini yang pertama. Dengan cara bagaimana? Salah satunya wasilahnya adalah Hokimat. Karena apa? Kalau mau usaha, insya Allah nanti diberkati oleh Allah. Wong Jawa bilang, gelem obah mesti mamah, mau bergerak pasti dapat makan. Kalau dalam Islam jelas, yang mau berusaha, yang apalagi sungguh-sungguh akan diberi jalan sukses. Surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh
Ya. Yang bekerja setiap saat, yang usaha luar biasa, bahkan bersinergi semata karena Allah, maka Allah akan kasih banyak jalan sukses. Enggak cuma satu jalan, banyak jalan sukses. Al-Ankabut 69. Maka saya doakan dulu yang hadir di sini semoga segera bebas hutang. Amin. Karena orang yang meninggal kalau masih punya utang ngegantung. Nabi nggak mau nyolatin ketika ada sahabat meninggal tapi punya utang. Ditanya sama Nabi, ini fulan ini punya utang nggak? Punya. Nabi sama saya. Nabi langsung keluar, nggak jadi nyolatin. Akhirnya ada sahabat lain angkat tangan, Nabi saya yang nanggung hutangnya si mayat ini. Nabi masuk lagi baru nyolatkan. Hutang dalam Islam nggak main-main. Sesiapa yang setiap hari bisa baca kulhu minimal 100 kali, begitu meninggal dijamin masuk surga, kecuali yang punya hutang. Hutang itu luar biasa. Maka kita berusaha, salah satunya adalah untuk agar hutang kita terlunaskan, insya Allah. Yang kedua, membebaskan orang-orang lain yang punya hutang. Kalau sekedar membebaskan saja, mungkin setelah lunas mereka akan hutang lagi. Tetapi kalau diedukasi untuk mereka usaha, ya, membangun usaha lewat jaringan yang luar biasa ini, insya Allah mereka bahkan tidak hanya bisa melunaskan hutang mereka, tapi juga bisa bangkit dan membangkitkan orang lain, insya Allah. Yang ketiga, PR kita apa? Setelah bebas hutang, mengajak orang lain untuk juga bebas hutang. Yang ketiga, bersama-sama, mohon maaf, kita ini nggak bisa lepas dari tempat kita tinggal. Indonesia ini perlu ditolong. Indonesia itu kayak kapal, Pak. Kayak kapal besar. Sekarang ini di kapal ini ada 3 macam penumpang. Penumpang pertama suka bocorin kapal, karena dia pengen ambil air gampang, buang air gampang. Kelompok penumpang yang kedua suka mengingatkan, hei mas, kalau engkau lubangi kapal kita, yang tenggelam gak cuma kamu, tapi kami semua tenggelam, betul? Nah, sementara kelompok yang ketiga teriak dia, hei mas, kelompok kedua, gak usah sok suci lah, biarin aja tuh lubangin kapal itu hak dia. Kelompok ketiga membela kelompok pertama. Dan kita insya Allah di kelompok yang kedua mengingatkan siapapun untuk tidak membocori kapal. Nah, cara mengingatkan kita dengan apa? Kita harus punya power. Salah satunya apa? Kuat secara ekonomi, betul? Betul? Takbir! Sekarang baru. Yuk bareng-bareng. Oi, sadar oi, bareng-bareng. Oi, sadar oi. Lagi. Oi, sadar oi. Sekali lagi. Oi, sadar oi. Masya Allah. Saya pernah diingatkan oleh seorang ustaz. Ustaz, saya cinta, dia panggil saya Ustaz cinta. Mungkin antum bisa menghidupi keluarga, ya, cukup menghidupi keluarga, bahkan keluarga besar. Tapi sadarkah kita bahwa tugas kita nggak cuma menghidupi keluarga? Banyak orang di sekitar yang perlu kita hidupi, yang perlu kita bangkitkan, betul? Banyak orang susah di negeri ini. Jadi paling gampang di negeri ini itu mencari orang susah. Betul? Kalau dulu zaman Rasulullah itu cari orang susah, cari orang susah. Maksudnya gimana dia? Mencari orang susah itu sulit. Bahkan ada sahabat Nabi itu suatu saat songgok uang atau begini di depan rumah itu, ditanya, kamu biasanya cari orang susah, kamu sekarang diam? Saya lagi cari usaha biar cepat dapat rezeki. Setelah itu saya keliling cari orang susah. Dulu sahabat itu keliling cari orang susah. Kalau sekarang orang keliling nyusahin orang. Ada yang datang temennya, wah mesti dimutang meneh, mesti ya. Orang ketakutan dikunjungi orang lain. Maka yuk bareng-bareng ini lewat Jumat ini insya Allah banyak hal yang bisa terselesaikan atas izin Allah. Tapi mulai dari yang leader-leader yang luar biasa ini dulu yang harus bangkit. Dan kebangkitan itu harus dipupuk terus, dipompa terus, harus bersinergi. Dan jangan lupa yang lebih utama dari itu adalah semakin kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau tidak kuat kita gampang goyah, ya. Mbak Elsa, saya pesan betul ini, teman-teman terus diingatkan, diruskan niatnya. Karena apa? Nabi menandaskan sesiapa yang membuka usaha
atau melakukan upaya, kalau niatnya tidak karena Allah, akan dapat 3 azab di dunia. Yang pertama, farraqallahu alaihi amrahu, akan dihancurkan impian-impiannya, akan diporak-porandakan impian-impiannya. Yang kedua, ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan menampakkan kemiskinan di depan matanya. Yang ketiga, yang salah niat ini ya. Yang ketiga, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dia enggak dikasih keduniaan ini, rezeki di dunia ini, kecuali sekedar untuk menyambung hidup. Jadi untuk sukses tidak bisa, hanya bertahan hidup. Sedekah nggak kepikiran juga, untuk bertahan hidup sudah susah. Sebaliknya orang yang niat terus karena Allah, datang dari jauh-jauh ke sini semata karena Allah. Aku pengen silaturahmi, aku pengen kumpul saudaraku, aku pengen bangkit bersama, aku pengen nolong keluargaku. Nabi meneruskan, siapa yang keluar rumah pengen bangkit, pengen menghidupi anak istri, pengen memuliakan orang tuanya, pengen jadi orang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, maka fahuwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Kalau mati, mati syahid. Jadi kalau ada di sini yang ngantuk dan meninggal, syahid insyaallah ya. Ada enggak yang ngantuk di sini? Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Sebaliknya yang niatnya karena Allah datang ke sini, maka 3 bonusnya. Apa itu? Jama'allahu syamlahu, Allah akan maksimalkan potensinya. Ini mohon maaf, mungkin masih banyak potensi-potensi yang terpendam, betul? Apalagi usia saya lihat masih 20-an tahun semua ini ya. Sisanya. Jangan bilang sisanya, Mas. Mohon maaf. Allah akan maksimalkan potensi kita. Ini yang pertama. Mungkin orang nggak nyangka, kamu tidak bisa ya? Kamu bisa ya? Itu bisa jadi karena dia lurus niat. Allah akan maksimalkan potensi. Yang kedua, ja'ala ghinahu baina ainaihi, Allah menampakkan kekayaan di depan matanya. Maksudnya kekayaan di depan mata itu apa? Optimis. Mbak Irsyad bikin hokimat dengan kawan-kawan itu karena apa? Sudah melihat ke depan, insya Allah akan sukses, betul? Optimis, semangat tiap hari. Ini karena udah melihat ke depan. Orang mungkin melihat 2 langkah ke depan, belum melihat 7 langkah ke depan. Ini insya Allah karena hasil dari lurus niat karena Allah. Kalau lurus niat karena Allah itu Allah nampakkan optimisme, Allah nampakkan kesusahan dari depan mata, tinggal meraih dengan kesabaran. Yang ketiga, orang yang lurus niat insya Allah bonusnya adalah wa'adat dunya raghimatan, dunia akan menghinakan dirinya dan melayani kita. Nanti dimudahkan cari anggota, dimudahkan cari partner, dimudahkan cari jaringan, dimudahkan cari rezeki. Seakan-akan dunia itu menghinakan dirinya dan melayani kita. Kita dikejar duit, bukan lagi kita ngejar uang. Itu orang lurusnya tuh begitu. Masya Allah. Dan yang sudah merasakan insya Allah sudah banyak, tolong terus dijaga niatnya. Lurus karena Allah. Tolong lihat dari atas ke bawah. Ini semua ada rezekinya. Ya, yang punya rambut ada rezekinya rambut itu. Iklan sampo, gini tak dapat duit ya. Hidung ada rezekinya, tukang durian, mencium durian, bisa tahu durian yang baik yang tidak, ada rezekinya. Intinya apa? Setiap orang bahkan dikasih potensi untuk bisa meraih kesuksesan. Tetapi kalau dia salah niat tidak karena Allah, maka Allah akan tutup semua potensi dia dan Allah akan jatuhkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita ulang, yang karena Allah tadi apa tadi? Yang pertama apa tadi? Allah maksimalkan potensi kita. Mungkin saat ini ada yang baru keluar potensinya 30%, masih ada 70% lagi. Lihat hokimat nanti potensinya dinaikkan insya Allah. Yang kedua apa tadi? Allah nampakkan kekayaan di depan matanya. Jadi tiap hari optimis, semangat tiap hari, gak ada matinya dia. Semangatnya itu. Yang ketiga, dunia akan melayani dia. Paling nenes, paling susah itu kalau apa? Kita mengejar dunia. Dunia itu kalau dikejar semakin menjauh. Tapi kalau yang kita kejar Allah, insya Allah dunia mendekat. Siti Zulaikha kenal ya? Kenal nggak Siti Zulaikha? Di mana kenalnya? Oh, di TV. Siti Zulaikha itu ketika mengejar Nabi Yusuf karena kesensen gantengnya,
nggak dapat Nabi Yusuf lari, maka sampai baju belakangnya sobek. Tapi ketika Zulaikha tobat mengejar Allah, akhirnya Nabi Yusuf didapatkan. Jadi jangan mengejar dunia, tapi kejarlah Allah yang menggenggam dunia. Luruskan niat kata Allah. Itu sekilas yang bisa kita sampaikan karena waktu terbatas. Nanti masih ada sesi dari Abah Ali. Mana Abah Ali? Masya Allah, di belakangnya, subhanallah. Nanti setelah ini akan ada motivasi juga dari beliau. Jadi saya mungkin cukup sekian dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya doakan sekali lagi betul-betul semoga semua panjang umur, semoga semua sehat walafiat. Semoga semua yang sudah jauh-jauh ke sini betul-betul diberkahi langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.